Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marah, kesal, jengkel itu adalah bagian dari kehidupan kita. Bagaimana meredam marah, kemudian kita berbagi cinta, menebar meta. Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi kita di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan saya sudah mengundang Yang Mulia Biku Gunaseno dan Romo Gunawan Sutardi. Kami akan membahas mengenai meredam marah, menebar meta. Bante, Romo, Namo Buddhaya, Namo apa Buddhaya. kabar? Sehat-sehat Bante? Baik. Bante dan Romo, hari ini kita akan membahas mengenai meredam marah. Sepertinya marah agak sulit diredam nih Bante, Romo. Pasti, apalagi di masa saat pandemi seperti ini. Seperti itu ya. Ya. Nah, saya ke Romo Gunawan dulu Bante. Romo dalam kehidupan sehari-hari pasti pernah juga memiliki marah. Nah, bagaimana cara Romo ini meredam marah? Ya, pada Bante yang saya hormati, Romo Mulyadi, Bapak Ibu, Saudara-saudara Sedama, umat Buddha dimanapun Anda berada, Soti Hontu Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan ini tema kita adalah meredam marah dan menebar meta atau 4M. Ya, apalagi terutama Romo Mul dalam masa pandemi ini, saya baru saja mendapatkan informasi dari mass media bahwa tingkat PHK daripada karyawan-karyawan itu meningkat. Ya, tentunya dalam hal ini, ya, setelah dia lepas pekerjaan tidak ada penghasilannya lagi, bisa itu, ya, karyawan-karyawan ini marah kepada dirinya sendiri, ya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan buruk, ya, atau mungkin marah kepada orang lain. Begitu. Nah, jadi tentu pada topik ini adalah sangat tepat sekali kita berbicara, ya, jangan suka marah, ya. Bagaimana kita bisa meredam marah itu pada saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Yang pertama adalah berusaha, Robomol, untuk menenangkan diri dulu. Yang pertama, ya. Yang kedua, yaitu adalah kalau kita nggak bisa menenangkan, kita berusaha untuk diamlah, ya, berusaha untuk diam. Nah, kalau yang ketiga, karena ini adalah forum agama Buddha, teladani apa yang Sang Buddha, ya, lakukan. Walaupun beliau itu dicaci maki di tengah-tengah banyak orang, misalnya seperti cinca, ya, beliau berusaha untuk tenang, ya. Walaupun beliau juga tidak diam, beliau mengatakan, cinca, untuk urusan ini hanya kamu dan aku yang tahu, yang lain tidak tahu. Nah, teladanilah apa yang Sang Buddha lakukan, ya. Nah, apalagi, ya, bercerminlah, ya, bercerminlah, ya, apakah marah itu berguna atau tidak buat kita, ya kan? Nah, berikutnya adalah sama-sama mempunyai karma, ya, sama-sama mempunyai karma. Baik, Romo. Dan menurut Bante sendiri, apakah sesuatu yang wajar Bante kalau memiliki marah itu Bante? Iya, kepada para ibu dan bapak, saudara-saudari sedama, dan semuanya, sebenarnya kalau kita marah kepada orang lain, itu memang bawaan dalam tingkat emosional kita karena adanya menolak suatu pengharapan atau menolak suatu keinginan. Jadi di mana ketika kita ada obsesi untuk kita mengharuskan apa yang ingin kita capai, sehingga kemarahan ini menjadi sebuah satu latihan kita bagaimana cara kita untuk lebih sabar, khususnya dalam hal mengatasi emosional kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu, Romo. Baik, Bante.
Kemudian Romo, Ya, Romo sendiri dalam kehidupan sehari-hari kan pasti pernah marah ya, tadi yang pertanyaan saya di awal itu. ya. Apakah Romo juga bisa mampu meredam marah itu, emosi itu? Nah sekarang gimana caranya Romo sendiri nih? Kita bisa sharing berbagi nih Romo. Iya, Tapi sebelum Romo sampaikan, kita break sebentar ya Bante, Romo. Pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah tayangan berikut. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, masih bersama Yang Mulia Biku Gunaseno dan Romo Gunawan Sutardi, masih membahas mengenai meredam marah dan menebar meta. Kembali Romo bisa jelaskan atau sharing kepada kita semua bagaimana dalam kehidupan sehari-hari Romo bisa meredam marah. Ya, baik Romo Mul, ya tentunya ya karena saya bukan orang suci, belum orang suci, Ya. masih putu jana, ya pasti ya di dalam kehidupan ini pernah marah, ya. Nah, bagaimana saya untuk meredam kemarahan itu? Ya, yang pertama ya kita hadirkan, terutama adalah status sosial kita, Romo Mul. Ya, sebagai pandita tentunya adalah sebagai panutan daripada umat Buddha. Ya, bagaimana kalau Romo panditanya marah? Ya, tentunya ini adalah hal yang tidak baik. Ya, tidak baik untuk dapat dicontoh oleh umat. Ya, maka dari itu status sosial itu yang pertama. Ya, yang kedua kita hadirkan kembali lagi sati kita. Perhatian murni kita. Ya, berusahalah kita untuk menenangkan diri. Yang ketiga, apa manfaatnya kita marah? Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Ya kan? Semua itu adalah ya merugikan kepada diri kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Begitu Romo Mul. Jadi intinya harus ada kesadaran ya Romo ya. Ya, baik. betul. Bante, meredam marah kemudian menebar meta. Sebelum kita menebar meta, tentunya kita harus memiliki meta itu sendiri Bante ya. Nah sekarang bagaimana cara kita memiliki meta itu Bante? Baik. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu mengkondisikan bagaimana cara kita bisa membuat orang lain bahagia. Ketika kita bisa membahagiakan orang lain di sekitar kita, maka kita pun akan menebar yang namanya cinta, kasih, dan kasih sayang kepada orang-orang yang kita sayangi. Tetapi satu hal, ketika kita bisa menebar meta di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengucapkan, semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Semoga Anda selalu berbahagia dan terbebas dari kemarahan. Maka dengan kita selalu mengucapkan hal-hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak akan muncul yang namanya satu amarah, tetapi adanya satu meredam yang namanya kesabaran kita, sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari, Ibu Bapak Saudara-saudara sedama, yang ada rasanya saya selalu bercanda, bersuka cita, yang ada kita ketika kita meredam yang namanya amarah ini, maka kita akan mengkondisikan khususnya di dalam lingkup keluarga kita, Rama. Jadi di mana satu hal di sini, Sang Buddha mengajarkan bahwa ketika kita bisa meredam amarah, kita dikatakan seperti bisa menahan rasa gatal. Kalau kita bisa menahan rasa gatal, maka kita di situ ada kesabaran. Kesabaran inilah yang akan menjadi latihan kondisi dalam kita mengatasi satu keinginan, ya, satu keinginan. Maka dari itu, ketika kita bisa mengkondisikan orang-orang di sekitar kita bisa berbahagia, dan kita juga menginginkan di mana diri kita pun mau berbahagia kalau melihat orang lain bahagia. Seperti itu, Rama. Baik Bante, luar biasa ya. Jadi intinya kesabaran Bante ya. Tuh.
Sabar. Nah, sekarang jadi sedikit nyinggung kesabaran nih, Bang. Iya, memang seperti itu. Iya, nyinggung sedikit kesabaran. Bagaimana supaya bisa sabar? Orang-orang marah sama kita supaya kita bisa sabar bagaimana, Bang? Biasanya kalau saya dalam latihan seharian, ketika bisa melatih kesabaran kita, kita bisa menarik napas panjang, menurunkan napas pendek. Menarik napas panjang, menurunkan napas pendek. Inilah cara-cara kita ketika muncul yang namanya emosional. Kan dikatakan dalam pepatah mengatakan, berlapanglah dada sebesar-besarnya. Maka kita akan bisa mengkondisikan amarah yang tadinya muncul dalam kehidupan kita, bisa kita lebih redamkan. Seperti itu, Romo. Baik. Dan menurut Romo sendiri bagaimana cara Romo melatih kesabaran dalam sehari-harian, Romo? Ya, memang ya tentunya kita perlu berlatih, Romo, dari satu kasus ke kasus yang lain dengan menghadirkan ya istilahnya itu adalah pencerahan-pencerahan, ya. Untuk apa sih kita marah-marah? Ya. Apa manfaatnya? Apa ruginya? Ya, yang pasti udah kita akan dirugikan dengan kemarahan itu, ya kan? Maka dari itu ya kita perlu melatih kesabaran. Baik, Ya, Bante, Romo, kita intinya juga harus melatih kesabaran ya. Baik, Bante, Romo, sebelum kita lanjutkan mengenai kesabaran itu, kita ikuti terlebih dahulu, Bante, Romo, beberapa informasi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah informasi berikut. Terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, masih bersama Yang Mulia Biku Guna Seno dan juga Romo Gunawan Sutardi. Tadi Bante sudah mengatakan untuk melatih meta membutuhkan kesabaran, seperti itu Bante. Bante, bisa dijelaskan Bante di dalam sejarah Buddha, apakah Buddha juga mengajarkan bagaimana menebar meta, Bante? Iya. Saya saat waktu lalu pernah membaca Ibu dan Bapak, saudara-saudara sedama, bahwa di riwayat hidup Sang Buddha ketika sebagai Sang Buddha sebelum menjadi kebudahannya, mencapai kesempurnaannya, menjadi Petapa Gotama. Ketika itu Petapa Gotama sedang bermeditasi di bawah pohon Bodhi, dan pada saat dimana sebelum Purnama Siddhi di bulan Waisak, yang nanti kita akan memperingatinya, bahwa Petapa Gotama ini mencapai kesempurnaannya diganggu oleh yang namanya Mara dan Yaka. Ketika itu Yaka dan Mara mengganggu Sang Buddha sebelum mencapai kebudahannya, dan di mana Sang Buddha Raja Bijaksanawan ini mengembangkan kesabaran. Jadi di mana adanya kesabaran di sini, tentu Sang Buddha juga pernah mencontohkan kepada ekor hewan, yaitu gajah Girimekala, bahwa gajah Girimekala bisa dijinakannya dengan kekuatan cinta kasih. Seperti itu, Rama, di waktu masa lalu. Baik, Romo bisa tambahkan, Romo, mengenai meta? Ya, justru ini adalah meta, ya kita terjemahkan ya Romo Mulia, meta itu adalah cinta kasih. Apa yang dimaksud dengan cinta kasih adalah cinta tanpa pamrih. Jadi tanpa pamrih, tanpa embel-embel. Ya, kita mengasihi dengan penuh ketulusan, dengan berharap semoga semua makhluk berbahagia. Bukan hanya manusia, ya, yang lain pun semoga semuanya berbahagia. Nah, dengan mempunyai pikiran meta ini atau cinta kasih ini, Romo Mul, ya, mempunyai manfaat yang luar biasa. Satu, kalau Bapak Ibu di rumah mempunyai penyakit insomnia alias susah tidur, nah, cobalah berlatih cinta kasih ataupun meta ini. Ya, niscaya maka insomnianya ini akan dapat diatasi. Ya, yang kedua, manfaat daripada meta itu
adalah selama sepanjang kita tidur, ya mudah-mudahan tidak terganggu dengan mimpi-mimpi yang buruk. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, begitu kita bangun rasanya luar biasa, segar sekali kita. Nah, kalau kita berlatih meta dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita akan dicintai. Karena apa? Karena kita mencintai Dia. Karena kita mencintai Dia, maka otomatis orang lain itu akan mencintai kita. Ya, manfaat yang lainnya itu akan dilindungi, ya, oleh para dewa. Ya, tidak hanya manusia yang mencintai, ya, makhluk-makhluk yang lainnya pun juga akan mencintai. Manfaat yang lain daripada meta, yaitu Bapak Ibu, mudah konsentrasi. Nah, ini yang paling mungkin Bapak Ibu tunggu. Ya, manfaat daripada meta itu, maka akan memiliki paras yang tampan dan cantik. Setelah itu apa? Masih ada. Ya, yaitu kita, kalau kita nanti sudah lansia dan harus ya tumimba lahir, bertumimba lahir dengan tenang. Seseorang yang bertumimba lahir dengan tenang, ya mudah-mudahan dia akan bertumimba lahir di alam bahagia. Banyak sekali Bapak Ibu manfaat daripada meta ini. Baik Bante Romo, terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah tayangan berikut. Terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Tadi sudah dijelaskan oleh Bante Gunaseno dan Romo Gunawan Sutardi bahwa kalau kita mau memiliki paras yang cantik, kemudian mau terlahir di alam-alam baik, alam-alam bahagia atau alam surga, tentu kita harus melatih meta. Seperti itu ya Bante ya dan Romo ya. Nah sekarang Bante, sebelum kita akhiri nih, sebenarnya butuh penjelasan Bante nih mengenai meta. Baik Bante, bisa dijelaskan bagaimana caranya kita supaya bisa menumbuhkan meta? Ya, ketika kita bisa mengembangkan atau menumbuhkan meta dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satu caranya ialah bagaimana cara kita bisa bersahabat dengan para relasi, khususnya di masa pandemi seperti ini. Ketika kita bisa memahami bahwa di masa pandemi ini kita semua serba online, bahkan sampai belanja pun online, belajar pun online, dan mendengarkan berita pun dari online, ya. Maka dari itu di mana dengan kita menebarkan meta, ya khususnya di masa pandemi seperti ini, kita bisa banyaknya sahabat-sahabat online, khususnya melalui bidang-bidang media sosial. Karena pada dasarnya meta itu tidak akan adanya haters, tetapi adanya setiap saat banyaknya followers. Seperti itulah Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama untuk anak-anak kita semua nantinya. Terima kasih. Baik Bante Romo, sebenarnya kita masih mau diskusi tentang meta nih, tapi berkaitan dengan waktu. Romo bisa tambahkan penjelasan mengenai meta? Ya, kita perlu mengembangkan meta. Ya, dalam situasi seperti ini, bagaimana kita bisa mengembangkan meta? Ya tentu lagi kita masuk kepada meta bawana Romo Mul, ya, di mana setiap kita melakukan bawana atau meditasi, khususnya dengan objek meta, di dalam batin kita itu mengucapkan. Yang pertama, ya kita mengucapkan semoga saya berbahagia. Sebelum kita mengharapkan yang lain itu berbahagia, kita harus bahagia dulu. Ya, semoga saya berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga saya dapat menjalani kehidupan ini dengan bahagia. Kita ulang-ulang, baru kita pancarkan kepada yang lain. Siapa? Keluarga kita.
Ya kan? Kalau kita masih punya orang tua, semoga papa dan mama saya berbahagia. Bebas dari derita, terus seperti itu. Setelah itu siapa lagi? Ya teman-teman di sekeliling kita. Ya kan? Semoga teman-teman saya berbahagia. Dan kita akhiri dengan semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih Bante Ya, dan sama-sama. juga Romo. Pemirsa yang berbahagia, mari kita sama-sama kita menebarkan meta. Karena dengan menebarkan meta, maka kita juga akan memiliki perlindungan. Kita akan dicintai oleh semua orang, bahkan semua makhluk. Pemirsa yang berbahagia, dari Wihara di Baratana Pluit, Jakarta, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di acara Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Bila ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan melalui alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Bagi 10 penanya pertama akan mendapatkan hadiah dari Ehi Pasiko Foundation. Sekali lagi terima kasih dan Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kala ku gundah, daku